Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di kandang Surya Farm. Oke teman-teman, untuk kali ini kita mau racik pakan lagi ya, karena persediaan pakan untuk 1 bulan kita ke depan udah mulai menipis. Nah sekarang kita mau belanja bahan-bahannya dulu nih teman-teman. Kebetulan ada beberapa, cuma ada satu bahan yang belum kita dapatkan, yaitu onggok ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pabrik patinya, kita ambil onggoknya atau ampas singkongnya. Ini kita menuju ke lokasinya. Nah ini kita sudah di lokasi ya teman-teman. Ini onggoknya atau ampas singkongnya. Kita cek dulu kondisi barangnya seperti apa. Ini ya. Nah ini kebetulan saat ini tuh udah agak memel teman-teman. Belum kering sih, cuman udah enggak begitu basah. Oke, langsung saja kita naikkan ke dalam mobil ya, buat kita segera diangkut. Ini proses dinaikkan. Kali ini kita ambil 14 karung teman-teman. Nah kalau di sini itu di pabrik pati yang tempat kita ambil onggoknya ini per karungnya harganya 25.000. Itu beratnya lebih dari 50 kilo untuk 1 karungnya itu teman-teman. Oke, langsung kita bawa pulang untuk persiapan diracik dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah kalau bahan-bahan yang lainnya tuh kita udah ada ya teman-teman. Tadi ada konsentrat, kemudian ada gilingan batang pohon singkong. Ini ada 2 trim kebetulan ya. Terus ada juga silase tebon jagung manis. Ini batang pohon singkongnya, ini silasenya. Silase tebon jagung manis ya teman-teman. Ini kita tebonnya pakai 3 trim. Ini masih disiapkan ya. Nah jadi untuk racikan kali ini kita juga menambahkan premix nih teman-teman. Cuman ya karena seadanya, kita tersedianya baru premix yang buat sapi, tapi nggak apa-apa, buat kambing juga nggak apa-apa. Jadi takarannya di kita kali ini tuh ada 4 karung konsentrat, kemudian 2 trim gilingan batang singkong, kemudian 3 trim silase tebon jagung manis, dan kita pakai 7 karung onggok yang baru tadi kita beli ya teman-teman. Nah ini kita mulai diolah ya, dicampurkan ya. Untuk lapisan yang pertama itu kita diawali dengan gilingan batang pohon singkong, kemudian kita di atasnya ditaburin konsentrat. Nah sebenarnya kalau urutan pencampurannya itu bebas teman-teman ya, seenaknya kita aja. Kalau kita merasa lebih enaknya silasenya dulu ya nggak masalah gitu, itu opsional. Yang penting semuanya nanti bahan-bahannya itu tercampur dengan rata. Nah ini kita taburkan dulu 1 kilo premixnya, nanti yang 1 kilo lagi dikasihkan ke lapisan terakhir. Ini silasenya juga kita keluarkan, kita siapkan untuk dicampur juga. Karena di trimnya kemarin kita padatkan, jadi ngeluarinnya agak susah ya teman-teman. Nah pokoknya yang penting ketika sudah dikeluarkan ya diratakan aja, biar semuanya itu rata, tercampur dengan sempurna. Ini kita tinggal masukkan onggoknya, kita ratakan juga onggoknya ya.
ini kalau semuanya sudah kita keluarkan, ini siap-siap untuk kita campurkan. Nah, cara menyampurkannya di kita itu ya sederhana teman-teman, seperti ini aja. Setelah semuanya dikeluarkan dari wadahnya, dari drum ya, kita keluarkan di lantai, baru kita aduk, kita olah, aduk secara manual seperti ini. Itu enggak masalah, ini enggak susah sih, mudah kok teman-teman. Yang penting semuanya benar-benar bisa tercampur rata dari semua bahan yang sudah kita sediakan tadi. Benar-benar kita campur sampai teraduk dengan rata. Nah, kalau sudah teraduk dengan rata, baru kita masukkan ke dalam drum lagi. Nah, ini dipadatkan aja nggak apa-apa teman-teman. Kita injak-injak nggak apa-apa, biar padat, biar satu drumnya itu muatnya banyak dan lebih awet juga nanti kalau kita nggak langsung dikasih makan dalam satu periode pakan. Jadi nanti kalau buat berhari-hari, mungkin malah berminggu-minggu gitu, itu masih aman, nggak busuk teman-teman. Nah, ini sudah tercampur semua ya teman-teman, sudah tercampur, sudah kita masukkan ke dalam drum juga. Ini hasilnya jadi ada 6 drum lebih ini, 6 drum lebih setengah drum ini. Nah, satu drumnya itu kita biasanya untuk 30 ekor itu bisa untuk 5 hari. 30 ekor domba satu drum bisa mencapai dengan 5 hari. Jadi kalau 6 drum dikali 5 hari itu ya 30 hari ya teman-teman, 30 hari genap. Untuk kita kasih makan domba itu 1 bulan 6 drum dengan jumlah 30 ekor domba. Nah, setelah ini kita lanjut hitung-hitungan total biaya yang kita keluarkan itu berapa ya teman-teman. Langsung kita kalkulasikan dengan jumlah domba yang kita kasih makan dengan bahan-bahan pakan yang kita beli. Itu untuk operasional yang kita beli untuk bahan pakan ini ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke perhitungan bahan-bahan pakan yang kita beli. Nah, di sini kita ada beberapa bahan, ini termasuk juga operasionalnya kita untuk membeli bahan-bahan pakan ini. Langsung kita sebutkan saja, diantaranya konsentrat itu per 50 kilo per 1 karung itu kita beli di harga 170.000. Kita kemarin pakai 4 karung, jadi totalnya ada 680.000. Kemudian onggoknya kita pakai 7 karung dengan harga 25.000, totalnya jadi 175. Premix 20.000, kita pakai 2 kilo jadi 40.000. Kemudian kita juga pakai gas LPG untuk menggiling batang pohon singkongnya. Kemudian bensin untuk beli onggok dan lain sebagainya ya kita pakai di harga 100.000. Jadi totalnya itu kita ngeluarin 1.017.000. Nah, kalau kita bagi kemarin kan kita olah dapatnya 6 drum lebih ya. Dengan kalkulasi 6 drum itu dipakai untuk 1 bulan. Jadi 1 bulan ada 30 hari. Untuk 1.017.000 ini dibagi 30 hari, ketemunya per harinya itu 33.900. Nah, ini dibagi 30 ekor domba ya. Jadi ketemunya per ekor dombanya itu per hari kita menghabiskan biaya Rp1.130 untuk pakannya. Jadi per harinya itu tidak sampai 1.200 teman-teman. Nah, kalau kita kan makannya kan 2 kali sehari untuk pakan olahan ini ya, pagi dan sore. Berarti kalau 1 kali pakannya itu kita ngabisinnya cuma tidak ada Rp600 teman-teman. Nah, Rp600 ini kita di 1 kilo ya teman-teman, kita
satu ekornya itu ngasih makannya sekali makan sekitar 1 kilo untuk pakan yang kita olah tadi. Jadi ya menurut saya sih ini sangat hemat sekali ya teman-teman. Ya kuncinya adalah pakannya gitu kita harus menyesuaikan ya. Jadi jangan pakan semuanya itu kita beli, tapi ya kita pakai aja seadanya di daerah kita itu apa aja itu. Kayak batang pohon singkong itu kan kalau di tempat saya kan limbah, jadi ya kita bisa manfaatkan itu buat campuran pakan kita, karena ya salah satunya juga itu mengandung nutrisi di serat yang ya lumayan baik lah. Terus apa namanya, tebon jagung manis gitu juga, walaupun banyak yang mencari untuk pakan juga, tapi ya kalau kita niat cari ya pasti bisa dapat lah itu. Dan masih banyak lagi bahan-bahan lain yang bisa kita campurkan dengan bahan-bahan yang kita beli ini. Itu ya teman-teman, jadi perhitungannya seperti itu ya, kita sudah paparkan. Semoga bisa menjadi acuan buat teman-teman peternak yang lainnya juga. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.